Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat, jumpa lagi dengan Balai Hidung Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga selalu berlimpah berkah rejeki. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal Alamin. Oke sahabat Balai Hidung Channel dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari beberapa peristiwa sejarah yang pernah ada di bumi Nusantara. Tapi mohon maaf untuk sahabat semuanya. Apabila dalam pembahasan ini terdapat banyak perbedaan cerita dan sejarah. Karena kami mengambil dari beberapa sumber yang kadang sumber yang satu tidak akan sama dengan sumber yang lainnya. Selamat mendengarkan. Dan tentunya tak lupa demi berkembangnya channel ini kami memohon untuk partisipasinya sahabat semua dengan cara subscribe, like, komen serta share videonya. Baiklah, kali ini kita akan mencoba mengupas sejarah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah salah satu kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 Masehi. Pendirian kerajaan ini diperkirakan sekitar tahun 1430 Masehi. Adapun pendiri kerajaan Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Pangeran Cakrabuana adalah anak dari Prabu Siliwangi, yakni Raja Kerajaan Pajajaran. Semula, kerajaan Cirebon mempunyai nama kebon pesisir atau Tegal Alang-alang. Setelah itu, Pangeran Cakrabuana pun memeluk agama Islam dan mempelajari agama Islam kepada Sunan Ampel. Tak lama setelah itu, Pangeran Cakrabuana akhirnya menyerahkan kepemimpinan kerajaan kepada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Advertisement. Sunan Gunung Jati memerintahkan kerajaan Cirebon mulai tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Selain menjadi raja, Sunan Gunung Jati juga mendirikan Kesultanan Banten. Namun, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya, Maulana Hasanuddin. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon mencapai masa kejayaannya di masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Pada masa ini, Kerajaan Cirebon berhasil mempunyai wilayah yang lebih luas, yakni mulai dari Banten, Indramayu, Pekalongan, Tegal, Demak, serta beberapa wilayah lain di Jawa Tengah. Bukan hanya itu, Kerajaan Cirebon juga melakukan kerjasama dan menjalin hubungan diplomasi dengan kerajaan dari wilayah lainnya, seperti Malaka, Aceh, Spanyol, Portugal, hingga Turki Utsmani. Selain memperluas wilayah kekuasaan, Sunan Gunung Jati juga mempunyai peran dalam menyebarkan agama Islam lewat pendekatan seni serta kebudayaan. Bahkan, Sunan Gunung Jati juga mengembangkan wayang golek cepak untuk menarik perhatian masyarakat setempat. Ada beberapa faktor yang membuat Kerajaan Cirebon mencapai masa kejayaannya. 1. Lokasi strategis, Kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa, antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lokasi ini membuat kerajaan ini pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran. 2. Ekspansi wilayah. Sunan Gunung Jati berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon hingga mencakup Banten, Indramayu, Tegal, Brebes, Pekalongan, Demak, dan beberapa wilayah Jawa Tengah lainnya. 3. Perdagangan. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon juga ditandai dengan berkembangnya sektor perdagangan. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang penting. Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan peran perdagangan dalam masa kejayaan Kerajaan Cirebon. 1. Sumber pendapatan utama. Perdagangan merupakan sumber utama pendapatan bagi Kerajaan Cirebon. Melalui kegiatan perdagangan, kerajaan ini mendapatkan keuntungan dari pertukaran barang dan jasa dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara maupun dengan negara-negara asing. 2. Pusat perdagangan regional. Kerajaan Cirebon menjadi pusat perdagangan regional di wilayah Jawa Barat. Melalui pelabuhan-pelabuhan yang strategis, seperti Pelabuhan Cirebon, kerajaan ini menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan mengendalikan aliran perdagangan di daerah tersebut. 3. Kemakmuran ekonomi. Berkat perdagangan yang berkembang, Kerajaan Cirebon mengalami kemakmuran ekonomi. Perdagangan membawa kekayaan dan kemajuan bagi kerajaan ini, yang memungkinkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perkembangan seni dan budaya. 4. Hubungan diplomatik. Perdagangan juga menjadi sarana untuk menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain.
Kerajaan Cirebon menjalin kerjasama perdagangan dan hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara maupun dengan negara-negara asing. Hal ini memperluas jaringan perdagangan dan memperkuat posisi politik kerajaan Cirebon. 5. Penyebaran agama dan budaya. Melalui perdagangan, kerajaan Cirebon juga menyebarkan agama Islam dan kebudayaan Jawa Barat ke wilayah lain. Para pedagang dan pelaut yang datang ke Cirebon membawa serta agama dan budaya mereka, sehingga terjadi pertukaran nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan antara kerajaan Cirebon dengan kerajaan-kerajaan lain. Perdagangan memainkan peran yang krusial dalam memperkuat kejayaan kerajaan Cirebon, baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya. Melalui perdagangan, kerajaan Cirebon memperoleh berbagai manfaat ekonomi yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat ekonomi yang diperoleh oleh kerajaan Cirebon melalui perdagangan. 1. Peningkatan pendapatan. Perdagangan yang berkembang pesat membawa peningkatan pendapatan bagi kerajaan Cirebon. Melalui pertukaran barang dan jasa, kerajaan ini dapat mengumpulkan kekayaan dan sumber daya yang diperlukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek lainnya. 2. Pusat perdagangan regional. Kerajaan Cirebon menjadi pusat perdagangan regional di wilayah Jawa Barat. Dengan pelabuhan yang strategis, kerajaan ini dapat mengendalikan aliran perdagangan di daerah tersebut dan memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan yang berlangsung. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui perdagangan yang berkembang, kerajaan Cirebon dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan yang diperoleh dari perdagangan digunakan untuk membangun infrastruktur, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup penduduk. 4. Pertumbuhan ekonomi. Perdagangan yang aktif membawa pertumbuhan ekonomi bagi kerajaan Cirebon. Dengan adanya kegiatan perdagangan yang ramai, sektor ekonomi lainnya, seperti industri, pertanian, dan kerajinan, juga ikut berkembang. 5. Peningkatan nilai tukar. Melalui perdagangan, kerajaan Cirebon dapat memperoleh barang-barang langka dan bernilai tinggi dari kerajaan-kerajaan lain. Hal ini membantu meningkatkan nilai tukar dan kekayaan kerajaan. Perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ekonomi kerajaan Cirebon, memberikan kemakmuran, dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan kerajaan tersebut. Melalui perdagangan, kerajaan Cirebon memperoleh berbagai barang-barang langka yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan pada masa kejayaannya. Beberapa barang-barang langka yang diperoleh oleh kerajaan Cirebon melalui perdagangan antara lain. 1. Rempah-rempah. Kerajaan Cirebon terletak di jalur perdagangan rempah-rempah yang penting pada masa itu. Rempah-rempah seperti cengkeh, lada, kayu manis, dan kapulaga menjadi salah satu komoditas utama yang diperdagangkan. 2. Kain. Kerajaan Cirebon terkenal dengan produksi kain-kain berkualitas tinggi. Kain sutra, kain batik, dan kain tenun menjadi barang langka yang diminati oleh pedagang dari kerajaan-kerajaan lain di Nusantara maupun dari negara-negara asing. 3. Keramik. Kerajaan Cirebon juga dikenal dengan produksi keramik yang indah dan berkualitas. Keramik Cirebon menjadi salah satu barang langka yang menjadi komoditas perdagangan yang diminati oleh pedagang dari berbagai wilayah. 4. Perhiasan dan logam mulia. Barang-barang perhiasan seperti emas, perak, dan permata juga menjadi bagian dari perdagangan kerajaan Cirebon. Kerajaan ini menghasilkan perhiasan yang indah dan bernilai tinggi. 5. Barang-barang lainnya. Selain itu, kerajaan Cirebon juga memperoleh barang-barang langka lainnya seperti kayu jati, gading, sutra, dan berbagai produk kerajinan tangan. Barang-barang langka ini menjadi daya tarik perdagangan kerajaan Cirebon dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemakmuran ekonomi kerajaan tersebut. Berikut adalah daftar raja-raja kerajaan Cirebon dari berdirinya hingga keruntuhannya. 1. Pangeran Cakrabuana. 2. Sunan Gunung Jati. 3. Fathahilah. 4. Panembahan Ratu. 5. Panembahan Ratu II. 6. Panembahan Ratu III. 7. Panembahan Ratu IV. 8. Sultan Sepuh I. 9. Sultan Sepuh II. 10. Sultan Sepuh III. 11. Sultan Sepuh IV. 12. Sultan Sepuh V. 13. Sultan Sepuh VI. 14. Sultan Sepuh VII. 15. Sultan Sepuh VIII. 16. Sultan Sepuh IX. 17. Sultan Sepuh X. 18. Sultan Sepuh XI. 19. Sultan Sepuh XII. 20. Sultan Sepuh XIII.
21 Sultan Sepuh 14. 22 Sultan Sepuh 15. Harap dicatat bahwa beberapa sumber mungkin memiliki variasi dalam penulisan nama dan periode pemerintahan raja-raja ini. Namun, daftar di atas mencakup raja-raja yang secara umum diakui dalam sejarah kerajaan Cirebon. Raja Cirebon yang paling lama berkuasa adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia memerintah kerajaan Cirebon dari tahun 1479 hingga 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah kerajaan Cirebon, termasuk dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Sumber, kompas.com, Romadecade. Demikian kali ini video dari kami, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.